Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai voltmeter. Voltmeter itu apa sih? Voltmeter itu adalah alat ukur tegangan listrik. Misalkan saya mau mengukur tegangan listrik pada ujung-ujung hambatan R ini, maka voltmeter harus dipasang paralel dengan hambatannya. Nah, kalau voltmeternya ideal, maka hambatan dalamnya itu tak berhingga, sangat besar sekali, sehingga di sini tidak tampak dalam rangkaian RV-nya di sini tidak ada ya. Nah, tetapi kalau voltmeter non ideal atau komersial, yaitu yang dijual di toko-toko itu, nah nilai hambatan dalam voltmeter itu tertentu sangat besar. Jadi sangat besar nilainya. Ya, bisa 1000 kilo ohm, 800 kilo ohm dan seterusnya begitu ya. Oke, sekarang perhatikan kalau voltmeter ini hambatannya tertentu dan sangat besar, maka hambatannya ini harus dipasang paralel dengan voltmeternya ya. Nah, automatically hambatan dalam voltmeter itu juga tersusun paralel dengan hambatan R yang ujung-ujungnya mau diukur tegangannya. Nah, oke. Voltmeter itu bisa ditingkatkan batas ukurnya dengan memasang yang namanya hambatan depan atau hambatan muka. Jadi hambatan muka itu hambatan yang diseri dengan voltmeter. Jadi ini semua voltmeter ya. Nah, ini semua voltmeter yang punya hambatan dalam RV. Nah, misalkan voltmeter ini batas ukur tegangannya mau dijadikan VB. Jadi VB ini adalah tegangan batas ukur yang baru ya. Nah, sedangkan VV itu batas ukur tegangan sesuai dengan spek alatnya. Jadi waktu kita beli voltmeter itu kan ada spek ya di situ, ada speknya di manual book, ada batas ukur tegangan. Misalnya voltmeter hanya bisa digunakan untuk mengukur tegangan maksimum cuma 12 volt, mungkin ada yang 100 volt. Nah ya, jadi kalau voltmeter batas ukurnya cuma 100 volt, berarti dia hanya bisa mengukur tegangan maksimum hingga 100 volt saja. Kalau melebihi 100 volt tetap digunakan, ya voltmeternya bisa rusak gitu ya. Nah, voltmeter kan mahal, eman-eman kalau rusak ya. Nah, oke, sekarang perhatikan di sini ya. Nah, kalau kita lihat di sini, voltmeter itu seolah-olah akan mengukur tegangan pada hambatan dalamnya dia sendiri ya. Nah, perhatikan RV dengan RD di sini, hambatan muka dengan hambatan dalam voltmeter ini tersusun secara seri ya, secara seri seperti ini. Jadi arusnya sama ini ya, arusnya sama. Arus yang mengalir dalam RV dengan arus yang mengalir dalam RD itu sama. Saya sebut I di sini. Jadi kalau hambatan depan itu dilewati arus, maka akan timbul tegangan di sini. Tegangannya saya beri nama VD. Nah, sekarang perhatikan di sini ya. Tegangan pada voltmeter itu kan sama dengan I kali RV. Tegangan pada hambatan depan itu I kali RD. Ini masing-masing saya sebut persamaan 1 dan 2. Nah, terus persamaan 2 dan 1 ini saya bagi. VD per VV itu sama dengan RD per RV karena I-nya sama. Ini saya sebut persamaan yang ketiga. Nah, sekarang kalau saya mencari VB, VB itu kan VV, tegangan pada RV ditambah dengan VD, tegangan pada RD. Jadi VV plus VD. Nah, saya kalikan seper VV kedua ruas. Jadi akhirnya saya dapatkan VB per VV sama dengan 1 ya, VB bagi VV 1 plus VD per VV. Nah, VB per VV ini saya sebut sebagai N. N itu adalah pelipatan batas ukur tegangan sama dengan 1 plus RD per RV. Ini saya sebut sebagai persamaan yang keempat. Nah, ini saya bisa pindahkan 1 ke ruas kiri. N-1 sama dengan RD per RV. Akhirnya RD-nya saya dapatkan N-1 dikalikan dengan RV. Nah, dengan N itu adalah VB per VV. Nah, ini sudah saya beri keterangan. RD itu adalah hambatan depan atau hambatan muka, satuannya ohm. N itu pelipatan batas ukur tegangan. RV itu hambatan dalam voltmeter, satuannya ohm. Ini sesuai dengan spek voltmeter waktu kita beli voltmeter yang baru ya. Bisa dilihat di manual booknya. Kalau VB itu adalah batas ukur tegangan yang baru, satuannya volt, maksudnya batas ukur tegangan yang kita inginkan. Sedangkan VV itu adalah batas ukur tegangan voltmeter sesuai dengan spek alatnya. Nah, bagaimana cara kita mengukur tegangan dengan hambatan depan? Nah, misalkan di sini ada 2 titik terminal yang mau diukur tegangannya.
Nah, tegangan sesungguhnya yang diukur misalnya V, sedangkan V aksen itu tegangan yang diukur oleh voltmeter. Jadi tegangan yang diukur oleh voltmeter, yang ditunjuk voltmeter, itu tidak akan sama dengan tegangan yang sesungguhnya yang mau diukur. Jadi tidak bisa langsung diketahui oleh voltmeter, pengukurannya secara tidak langsung. Nah, jadi kalau begitu perhatikan di sini ya. Arus yang mengalir dalam RV dengan RD itu sama saja kan. Jadi nanti di sini tegangan pada RV itu berarti V aksen. V aksen itu I kali RV. Nah, tegangan pada RD berarti nanti VD, I kali RD. Nah, coba perhatikan, tegangannya di sini V, tegangan yang diukur yang sungguhnya adalah jumlah tegangan yang ditunjuk voltmeter dengan tegangan pada RD. Jadi, V aksen ditambah dengan VD. Jadi, V sesungguhnya itu adalah V aksen ditambah dengan VD. Nah, kita uraikan VD itu adalah I kali RD. Nah, sedangkan I itu bisa diurai menjadi V aksen per RV. Nah, sekarang V aksennya ini bisa saya keluarkan kan? V aksennya bisa saya keluarkan, V aksen dalam kurung 1 plus RD per RV. Ingat tadi persamaan 4 ya. Persamaan 4 itu N itu adalah sama dengan 1 plus RD per RV. Jadi ini bisa kita ganti N. Nah, N itu adalah pelipatan batas ukur tegangan. Jadi akhirnya kita dapatkan V aksen dikalikan N. Nah, oke. Jadi jika memakai hambatan depan, maka tegangan sesungguhnya yang diukur itu adalah N dikalikan dengan V aksen. Ya sama aja kan, V aksen kali N dengan N kali V aksen. Nah, ini sudah saya beri keterangan ya. V itu tegangan sesungguhnya yang diukur, satuannya volt. N itu pelipatan batas ukur tegangan. Sedangkan V aksen tegangan yang ditunjuk oleh voltmeter. Untuk lebih jelasnya saya akan memberikan contoh soal. Contoh soal yang pertama, Budi membeli voltmeter dengan batas ukur tegangan 100 volt dan hambatan dalamnya 800 kilo ohm. Berapakah hambatan yang harus diseri dengan voltmeter agar batas ukurnya meningkat menjadi 400 volt? Jadi yang ditanyakan adalah hambatan muka atau hambatan depannya. Kita jawab. Pelipatan batas ukur itu adalah VB per VV. VB itu tegangan batas ukur baru yang diinginkan, sedangkan VV itu batas ukur tegangan voltmeter. Jadi kalau begitu VB-nya diketahui 400, itu yang diinginkan kan. Nah, terus kemudian voltmeter punya batas ukur tegangan 100. Jadi 400 bagi 100 ketemu 4. Nah, nanti hambatan depannya adalah sama dengan N-1 kalikan RV. Jadi N-nya 4 dikurangi 1 kali 800. Jadi hasilnya adalah 2400 kilo ohm. Itulah hambatan depan yang harus diseri dengan voltmeter agar batas ukurnya meningkat menjadi 400 volt. Contoh soal yang kedua, Charlie membeli voltmeter dengan batas ukur tegangan 120 volt dan hambatan dalamnya 600 kilo ohm. Karena tegangan yang akan diukur diperkirakan melebihi batas ukur tegangan voltmeter, maka ia memasang hambatan 1800 kilo ohm secara seri dengan voltmeter. Kemudian voltmeter itu digunakan untuk mengukur tegangan pada ujung-ujung hambatan pada rangkaian listrik yang dibuatnya. Jika voltmeter menunjukkan hasil ukur 50 volt, maka berapakah tegangan sesungguhnya yang diukur Charlie? Yang kedua, batas ukur tegangan yang baru. Kita jawab. Nah, ini batas ukur tegangan dari voltmeter adalah 120 volt. Artinya voltmeter ini hanya mampu mengukur tegangan hingga maksimum 120 volt saja. Nah, sedangkan hambatan dalamnya diketahui 600 kilo ohm sesuai dengan soal ya. Hambatan muka yang dipasang 1800 kilo ohm. Nah, kalau kita mau mencari RD hambatan depannya atau hambatan mukanya, itu kan N-1 dikalikan RV. Jadi kalau begitu, ini RD-nya 1800 sama dengan N-1, RV-nya 600. Ini kilo ohm, ini kilo ohm ya. Jadi kilo ohmnya bisa dicoret. Jadi tidak usah diubah satuannya ya. Karena sama-sama kilo ohm dicoret. Jadi kalau begitu ini 1800 bagi 600 adalah 3 sama dengan N-1. Berarti N-nya sama dengan 4. Nah, ini adalah pelipatan batas ukur tegangannya. Jadi kalau kita ngukur tegangan yang sesungguhnya, ya N dikalikan V aksen. V aksen itu adalah tegangan yang ditunjuk oleh voltmeternya. Jadi kalau begitu 4 dikalikan 50 ya. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 200 volt. Itulah tegangan sesungguhnya yang diukur. Jadi bukan yang ditunjuk oleh voltmeter, tetapi 200 volt ya. Oke, nah sekarang kalau mencari
tegangan batas ukur yang baru yaitu N dikalikan VV ya. Jadi N-nya tadi 4 dikalikan VV, batas ukur voltmeter waktu beli alatnya. Jadi 4 kali 120, hasilnya adalah 480 volt. Nah, begitu ya. Jadi batas ukur yang baru 480 volt karena menggunakan hambatan muka atau hambatan depan 1800 kilo ohm. Coba kalau nggak pakai hambatan depan, batas ukurnya cuma 120 volt. Jadi kalau misalkan beli voltmeter, batas ukurnya kecil, ya nggak usah berkecil hati, nggak usah dikembalikan alatnya, nggak usah dibuang, bisa ditingkatkan batas ukurnya. Music is very easy and fun.